Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlindungan dari Kebinasaan Kekal. Saudara, ada macam-macam perlindungan Tuhan yang akan kita alami sebagai anak-anaknya. Itu sudah pasti. Perlindungan Tuhan memiliki tujuan yang sangat penting bagi kehidupan saat ini, bahkan kehidupan yang akan datang. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai perlindungan dari kebinasaan kekal. Apa yang dimaksud perlindungan dari kebinasaan kekal? Untuk menjawabnya, kita harus memahami bahwa pada dasarnya kita ini merupakan ciptaan Allah yang spesial, yang khusus. Yang dimaksud spesial adalah bahwa setelah kita mati atau meninggal dunia, kehidupan kita tidak langsung berakhir di pemakaman. Seperti halnya binatang yang kalau mati semua berakhir, semua selesai. Kita manusia tidak demikian, karena masih ada kehidupan selanjutnya yang akan kita hadapi, yaitu kemuliaan kekal atau kebinasaan kekal. Ini yang jarang terpikirkan dan tidak kita sadari. Yang perlu kita ketahui bahwa nasib kekal itu tergantung pilihan kita hari ini. Memang Tuhan selalu melindungi kita, akan tetapi jika kita tidak hidup bertanggung jawab, menjaga kekudusan serta perasaan Tuhan, maka kita akan berakhir di kebinasaan kekal, saudara. Namun, jika kita hidup bertanggung jawab, Tuhan bukan hanya menjaga kita selama berada di dunia yang fana ini, melainkan juga ketika berada di kekekalan nanti. Itulah tatanan Tuhan atas perlindungan kekal yang Dia berikan bagi kita. Jadi ada tatanan atau aturannya, saudara. Maka itu tidak heran dalam kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes, dia berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Dari ayat tersebut semakin jelas bahwa hanya orang yang menuruti serta tekun akan kehendak Tuhan melalui apa yang dikatakan dalam firman-Nya yang akan dilindungi pada hari pencobaan yang akan datang. Jadi dengan kata lain, perlindungan Tuhan agar kita tidak binasa kelak ada syaratnya, tidak gratis, saudara. Jadi jika kita memahami bahwa Tuhan akan melindungi kita selama berada di bumi, bahkan sampai kekekalan, maka kita harus bertanggung jawab juga menjaga diri kita sendiri. Karena hanya orang yang menjaga diri dengan mengikuti kehendaknya yang akan dilindungi dari kebinasaan kekal. Tetapi sayang sekali banyak orang tidak menyadari akan hal ini, sehingga alih-alih menjaga diri, alih-alih mengikuti kehendaknya, orang lebih suka menuruti kemauannya sendiri, yang mana cenderung membawanya kepada kebinasaan kekal. Iya, saudara, karena hidupnya tidak bertanggung jawab dan cenderung asal hidup. Ini kan ironi.
Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sayangnya, banyak orang Kristen yang seperti orang bebal, dalam arti tahu akan kebenaran, tetapi tidak hidup di dalamnya. Hidupnya cenderung tidak diperhatikan dan tidak membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga tidak pernah mengerti kehendaknya. Saya mau katakan kepada saudara, bisa jadi orang seperti ini kaya, pandai dalam studinya, bergelar, mempunyai kedudukan atau jabatan. Bahkan bukan tidak mungkin orang yang terpandang dan dihormati, tetapi tidak mengerti akan kehendak Tuhan, saudara. Nah, orang-orang seperti ini cenderungnya merasa tahu dan merasa apa yang dikerjakannya sudah selalu benar. Terkait hal ini, penulis Amsal mengingatkan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Sedangkan menurut ayat tadi di atas, sejatinya orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dikatakan sebagai bodoh, saudara. Kenapa bodoh? Karena tidak bertanggung jawab menjaga atau melindungi dirinya dari kebinasaan kekal. Dan kalau orang sampai gagal melindungi dirinya sendiri, ia pun jadi tidak bisa dilindungi Tuhan. Kalau sampai suatu hari nanti hal itu benar-benar terjadi atau kita alami, kita akan sangat menyesal. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita biasakan hidup dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab, menjaga dan melindungi diri kita selama di bumi ini, sehingga kita kelak terhindar dari kebinasaan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.